Berjumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Tentunya kita bersyukur karena kita boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan menikmati hari yang luar biasa. Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan renungan pagi, mari bersama dengan saya bersaat teduh dan kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati dan kami boleh menikmati hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Bapak, sebelum kami melakukan segala kegiatan dan aktivitas di sepanjang hari ini, kami datang membawa hidup kami dengan kerendahan hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu yang akan menjadi landasan ketika kami menjalani hari-hari kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, ayat firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Matius 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21 yang berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengak dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengak dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara yang terkasih, saya akan memberi judul renungan pagi ini, jebakan harta. Saudara, mungkin kita bertanya begini, sesuai dengan konteks firman Tuhan, apakah dilarang mengumpulkan harta kekayaan? Dan pertanyaan ini seringkali muncul karena ada kesan yang diperoleh ketika kita membaca ayat 19 dan 20 adalah Tuhan Yesus melarang menumpuk harta kekayaan atau menjadi kaya. Benarkah demikian? Kesan semacam ini jelas sangat keliru, karena Alkitab tidak pernah melarang kepemilikan atas harta kekayaan yang kita cari. Bahkan perintah ke-10 yang menyebut jangan mengingini harta milik sesamamu bertujuan untuk melindungi harta kita dan nasihat untuk belajar dari semut untuk menyiapkan perbekalan di saat susah yang terdapat di dalam Amsal itu. Tersirat dengan jelas bahwa ketika kita bekerja keras, menjadi kaya, memiliki tabungan dan asuransi, itu tidak masalah. Allah tidak anti terhadap kekayaan. Dengan kata lain, teks ini tidak berbicara tentang larangan menjadi kaya atau larangan serta batasan untuk kita menyimpan harta kekayaan. Karena dari yang kita lihat, ada banyak anak-anak Tuhan yang diberkati secara luar biasa. Mereka pun memiliki harta yang berlimpah. Jelas itu tidak salah. Anak-anak Tuhan diberkati itu baik. Namun Yesus sendiri memberikan nasihat tentang bagaimana anak-anak Tuhan mempergunakan harta yang benar di dalam kehidupan ini. Yang dimaksud dengan ayat ini dalam bahasa aslinya yaitu, janganlah kamu mengumpulkan bagimu sendiri harta di bumi. Dan secara sederhana maka ayat 19 ini dan 20 bukan berbicara tentang dilarang menjadi kaya, tetapi berbicara tentang dilarang mengumpulkan harta hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dan jika diperluas lagi maknanya, maka kita bisa menemukan hal yang positif, yakni kumpulkan harta dengan tujuan bukan hanya bagi diri sendiri, melainkan juga bagi orang lain dan terutama untuk kerajaan sorga, agar kita memperoleh upah rohani, harta rohani yang berasal daripada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry, mengapa larangan itu menjadi penting? Sebab jika kekayaan itu dikumpulkan hanya untuk memperkaya diri sendiri, otomatis fokus diri kita ada pada harta dan bukan kepada sesama, termasuk bukan pada Tuhan dan kerajaan surga. Dampaknya adalah hati kita pada akhirnya hanya tertuju pada harta benda dan bukan pada Allah sebagai sumber dari harta kekayaan yang kita miliki. Tidak heran jika dengan tegas Tuhan Yesus berkata di dalam ayatnya yang ke-21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus menggunakan metafora mata ketika berbicara tentang harta.
Ia berkata bahwa mata adalah pelita tubuh, karena mata memiliki fungsi untuk melihat dan memandang. Metafora ini menunjuk pada bagaimana kita melihat harta itu. Jika mata adalah pelita tubuh, padam, otomatis fokus hanya pada harta duniawi demi untuk kepentingan diri sendiri, dan akibatnya adalah suatu kesia-siaan, kehancuran, bahkan akan menuju pada kebinasaan. Saudara yang terkasih, sahabat Kersa Ministry, tidak salah menjadi kaya, atau tidak salah ketika kita bekerja keras dan akhirnya memperoleh harta yang banyak. Tapi harusnya kita jangan salah fokus. Mata kita termasuk hati tidak berfokus pada harta duniawi. Sebab ketika kita fokus pada harta duniawi, maka ngengat akan merusaknya. Justru Tuhan Yesus mengajak saya dan saudara melalui kebenaran firman-Nya agar kita fokus pada harta surgawi, yakni kehidupan yang kekal yang Dia janjikan bagi setiap anak-anaknya. Jika harta duniawi menjadi fokus kita, maka semua cara termasuk kejahatan, ketidakadilan akan dilakukan demi untuk mendapatkan harta kekayaan. Bahkan banyak orang menjual imannya karena ingin mendapatkan harta kekayaan. Tapi saudara, jika fokus kita adalah kepada Allah dan kerajaannya, yakni harta surgawi, maka sudah pasti tindakan kita adalah kebenaran, keadilan, ketulusan, bahkan kepedulian. Sehingga fokus kita tidak salah. Karenanya kita perlu memberi tanda awas agar kita tidak salah fokus dan tidak ikut-ikutan orang-orang dunia dalam mengejar harta untuk memuaskan diri kita sendiri atau untuk kepentingan diri kita sendiri. Hati-hati dengan jebakan harta. Fokus pengajaran Yesus dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21 ini mengenai harta. Harta yang dimaksud adalah harta rohani, yakni Allah sendiri. Lawan dari harta rohani adalah harta duniawi. Jadi Yesus menasihatkan kita, saudara dan saya pada hari ini, agar kita tidak berubah. Jangan jadikan harta fokus kita sehingga kita berubah menjadikan harta sebagai dewa, ilah untuk disembah, untuk dikejar, untuk dicari. Mengapa manusia menyembah harta? Karena manusia fokus pada harta dan bergantung kepadanya. Pilihannya ada dua dan hanya satu yang bisa dipilih, yakni Allah atau Mammon. Jelas bahwa Allah menasihati kita agar berhati-hati dalam mengumpulkan harta. Allah adalah pemilik tunggal kehidupan kita. Ia yang menciptakan kita, Ia yang menebus dosa-dosa kita, seluruh hidup kita, tenaga, fokus hati, dan waktu kita harus kita tujukan hanya kepada Allah saja, dan seharusnya bukan pada harta. Apa yang kita pikirkan setiap hari harusnya adalah bagaimana cara kita menyenangkan Tuhan kita, bagaimana cara kita menyenangkan Allah Bapa kita melalui harta yang kita miliki, bukan bagaimana menjadi orang kaya atau bagaimana agar memiliki harta yang banyak. Saudara, nilai hidup kita ditentukan oleh seberapa besar pengabdian kita pada Allah dan bukan kepada harta yang kita miliki. Mungkin orang-orang dunia akan menilai kita dengan cara memandang harta kekayaan, tapi nilai kehidupan kita ditentukan oleh Allah, bukan ditentukan oleh harta kekayaan kita. Saudara, jika harta menjadi fokus kita, hati-hati kita masuk dalam jebakan, wilayah jebakan harta, yaitu kita menjadi penyembah Mammon dan bukan Allah. Pergunakanlah harta yang ada padamu untuk menyenangkan Tuhan, dan janganlah harta menjadi fokus utamamu sehingga akhirnya kita mengejar harta sehingga kita melupakan Tuhan, melupakan persekutuan dengannya, tidak pernah berdoa lagi, tidak pernah baca Alkitab lagi, tidak pernah merenungkannya lagi, bahkan tidak mau beribadah karena mengejar harta. Kita tidak punya waktu lagi untuk datang kepada Tuhan karena waktu kita hanya kita pergunakan untuk mengejar harta agar kita menjadi kaya.
Jangan sampai saudaraku, hati, pikiran, dan mata kita dibutakan olehnya dan pada akhirnya terlambat untuk menyesalinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang berhikmat, anak-anak Tuhan pasti bisa menjaga dirinya dari jebakan harta. Kumpulkan harta di surga, yaitu harta rohani. Artinya cari Tuhan, kejar Tuhan, fokus pada Tuhan. Jangan karena mengejar harta yang fana kita mengabaikan harta yang kekal, yaitu kehidupan yang kekal yang Tuhan tawarkan kepada kita. Karena penyesalan selalu datangnya terlambat. Saya percaya kita adalah orang-orang yang memiliki hikmat, sehingga kita mampu mengatur waktu kita mencari harta dengan tetap fokus kepada Allah dan kerajaan surga. Amin. Haleluya. Tuhan berkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa tidak salah kami bekerja untuk mencari harta, tetapi kami tidak boleh melupakan fokus utama kami, yaitu kepadamu Allah, karena Engkau berjanji bahwa ketika kami fokus akan Engkau dan kerajaan-Mu, maka kehidupan yang kekal yang akan kami miliki. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menyenangkan hati-Mu melalui harta yang kami miliki, dan biarlah kehidupan kami selalu berkenan kepadamu. Teruslah menyertai memberkati kami Bapa sepanjang hari ini, dan biarlah terang firman-Mu menuntun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sahabat Kelsadai Ministry, jangan kumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkan harta di sorga. Carilah dan fokuslah kepada kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Selamat berkarya, jangan lupa prokes, tetap ikuti anjuran pemerintah. Walaupun perlahan-lahan semuanya mulai normal, kita tetap ingat aturannya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, memberkati, melindungi kita semuanya sepanjang hari ini. Selamat pagi, shalom.